بحر من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه نفس تطيب واتقوا الله فيجيب أنوار طه لا تغيب أهلكنا لقاء يا مجيب Yang terhormat serta dimuliakan Al-Ustaz Muhammad Sarwani Musa Abdullah, yang kami muliakan, yang terhormat serta dimuliakan Kiai Haji Sayyidi Ilyas yang kami hormati, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu hadirat yang hadir pada hari ini, dan tidak dapat saya sebutkan satu-satu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Hadatul mukarramin wal muhtaramin para alim wal ulama, dimanapun beliau berada, yang kita selalu hormati, selalu kita taati fatwa-fatwa beliau. Wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Sayyidi Ilyas, yang alhamdulillah beliau berkenan hadir pada acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan zahir dan batin, hingga fatwa-fatwa beliau menjadi tuntunan dalam kehidupan kita bersama. Akhirnya al-kiram, Ustaz Musawifin yang saya hormati, kemudian Sobil Baiz, segenap tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, dan insyaallah pasti penuh barakah, kita bersama-sama berkumpul fi hadhil maqbarah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita menghormati guru-guru kita, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Allah akan melimpahkan ridhonya kepada kita semua. Allah mengampunkan dengan asbab-asbab beliau. Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Kemudian Allah berikan kita keturunan soleh-solehah. Allah berikan kita rezeki yang luas, yang barakah. Kemudian akhirnya kita kumpul lagi dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama bertepatan juga dengan haulnya guru kita semua, yaitu Allahyarham Al-Ustaz Muhammad Shawab bin Nabi Usman. Kemudian kita gabung juga haulnya Allahyarham Al-Ustaz Muhammad Aswad, dan akhirnya Abdul Ghafur putra beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini sama-sama Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Karena memang penghormatan terhadap guru-guru kita, walaupun beliau sudah tidak ada, itu tetap wajib kita hormati, tetap wajib kita kunjungi. Karena memang ada satu makalah itu ala sawab
laula murabbi ma arabtu rabbi. Kalau tak ada guru kita, kita tak akan bisa mengenal Tuhan kita. Jadi kita menghormati guru, dalam hati sama juga kita menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi kita menghormati ulama, baik pun yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Pada hakikatnya kita juga sama menghormati dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pada malam ini, pada pagi hari ini sama-sama kita tahlil. Kita wasilah dengan beliau, mudah-mudahan semua apa hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati segenap para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wa nakhusuhum bidzikri, guru kita bersama Al-Ustaz Sarbani bin Musa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga orang tua beliau Bapak Musa yang hadir bersama kita. Semoga beliau ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat wal afiah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudahkan segala urusannya, sampaikan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Ustaz Musawifin, para orang-orang tua kami yang mohon maaf tidak dapat kami sapa satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum sekalian. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa duduk di dhareh ini dalam rangka tahlil hauliyah untuk guru kita bersama almarhum al-maghfurlah Haji Muhammad Saud bin Uthman, sekaligus juga ayahanda almarhum Aswad bin Haji Muhammad Saud beserta putra beliau Abdul Ghafur bin Aswad. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka, dijadikan kuburannya raudhah min riyadhil jinan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ayat yang kita baca di atas, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Janganlah kau lihat, jangan kau kira orang-orang yang mati fisabilillah itu meninggal dunia atau mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Namun pada dasarnya mereka itu di sisi mereka, di Tuhan Allah, di sisi Tuhan mereka ahya'un, hidup, yurzaqun, dan mereka itu diberi rezeki, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kita ini mendoakan orang mati, tapi yang seharusnya didoakan di kita. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Kita ini tidur, kata Imam Ali. An-nasu niyamun, manusia itu saat ini sedang tertidur. Fa idza matu intabahu, jika mereka mati nanti, masuk dalam kubur, baru mereka sadar, oh baru bangun aku. Hidup ini mati, yang mati itu adalah hidup. Kehidupan sesungguhnya setelah roh anda dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, berpindah anda ke alam barzakh, itulah kehidupan sesungguhnya. Lalu saat ini mimpi. Ketika ditanya,
Berapa lama kau di dunia? Nanti mereka yang di alam barzakh saling bertanya, berapa lama kau di alam dunia? Illa ashiyatan aw duhaha. Ada yang bilang hanya sesore saja. Ada yang mengatakan sepagi saja. Sebentar. Jadi kalau hitungan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, 1000 tahun di dunia sama dengan satu hari di akhirat. Kalau kita hanya 60 tahun, anggaplah 70 tahun, berarti hitungan akhirat berapa jam kita hidup di dunia. Perhatikan sepagi sesore. Kalau dia mengatakan sekian menit saja, udahlah saya tambah sedikit. Sepagi sesore. Illa asyiyatan au duhaha. Hanya sepagi atau sesore saja, enggak lama. Yang sedikit inilah yang akan kita pertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak akan ditanya berapa tahun kau hidup di dunia ini. Anda ditanya dalam waktu sepagi itu apa yang kau buat, dalam waktu sore itu apa yang kau buat. Allah tidak bertanya, bukan hitungan jumlah dunianya, tapi jumlah akhirat. Kau hanya hidup sesore, kau hanya hidup sepagi, apa yang kau buat? Pagi tidur, sore tidur semua dunia. An-nasu niyamun, ternyata kita memang tidur saat ini. Kita tidur, tak sadar dengan diri kita ini apa yang kita buat. Kita mengejar sesuatu yang tak pernah dapat kita raih sepenuhnya. Yang hanya kita kejar hanya fata morgana saja. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, bukan berarti kita tak boleh cari dunia, tapi kita harus paham definisi dunia itu apa. Ad-dunya kullu ma yuqarribuka ila Allah walau kana suratuhu al-akhirah. Ad-dunya kullu ma yuqarribuka ila Allah walau kana suratuhu ad-dunya. Dunia itu segala sesuatu, saya ulangi, maaf. Al-akhiratu kullu ma yuqarribuka ila Allah walau kana suratuhu ad-dunya. Akhirat itu segala sesuatu yang mendekatkan engkau kepada Allah walaupun gambarnya, tampilannya dunia. Wad dunya kullu ma yub'iduka 'anillah walau kana suratuhul akhirah. Dunia segala sesuatu yang bikin kau jauh dari Allah walaupun nampak luarnya seperti akhirat. Pakai baju gamis macam saya ini, pakai kopiah putih, ceramah, ustaz hebat, surga, tapi minta puji jadi dunianya. Bapak kerja turun dari rumah di pagi hari dengan niat mencari rezeki untuk anak dan istri. Wa anta fisabilillah, kau terhitung di jalan Allah hatta yarji, sampai dia kembali. Meninggal dia di tengah jalan, maka dia mati syahid. Cari dunia, tujuan untuk anak dan istri nafkah, maka terhitung akhirat. Jadi yang disebut dengan akhirat bukan tampilannya. Segala yang sesuatu yang mendekatkan kau kepada Allah, maka itu adalah akhirat, walaupun tampilan dunianya seperti dunia. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, inilah pada dasarnya yang kita pertaruhkan di dunia ini. Ini waktu yang sesaat ini. Memang sesaat, illa asyiyatan aw duha, sepagi atau sore, enggak lama. Tapi setelah kita hitung-hitung hadirin, memang tak lama. Saya mau tanya, sebelum Anda terlahir ke dunia ini, Anda berada di mana? Perut mak saya, Pak Ustaz, tentulah. Tak mungkin pula perut mak orang. Ya, di mana kita? Alam mana kita? Iya, alam rahim enggak lama. Sebelumnya ada di alam mana? Alam arwah. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ayat ini guru-guru sering menyampaikannya, mungkin Ustaz Sabani juga pernah menyampaikannya. Kita ini dulu pernah diambil perjanjian oleh Allah, dibaiat. Sebelum kita dibait oleh guru-guru kita, Allah sebelumnya serah membaiat kita dulu di alam arwah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala membaiat kepada Adam dan keturunannya, seraya Allah bertanya kepada mereka, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, kami bersaksi Allah Engkau adalah Tuhan kami. Kita ini dulu udah hidup di alam lain, di alam sana, alam arwah. Belum ada yang alam arwah, bukan alam barzakh, beda. Alam arwah dulu sebelum kita dilahirkan.
Ini anak cucu kita yang belum lahir masih nunggu di sana mereka. Saya nggak cerita bayatnya, saya cerita tentang di mana mereka sana. Kalau cerita bayat itu cerita lain. Cerita mereka sudah hidup di alam sana. Sampai akhirnya mereka dititipkan di rahim. Karena untuk proses masuk ke dunia nggak bisa langsung dalam arwah, langsung saja begitu. Harus ada fasilit mediatornya. Mediatornya itu jasad. Mediatornya jasad, ditumpangkan di jasad itu. Sampai dia 4 bulan di perut emaknya, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan pada diri manusia roh. Ini kan tidak usah kita bahas tentang ini, pokoknya ditiupkan roh. Makanya dalam hadis disebutkan apabila nanti usianya 40 hari pertama segumpal darah, 40 hari kedua segumpal daging, 40 hari ketiga 4 bulan, 120 hari ditiupkan roh masuk ke jasad rahim. Yang kita tanya, dulu di mana tuh roh tuh? Roh kita ada di mana? Tuh tadi ayatnya di atas. Di alam sana yang mana telah berjanji kepada Allah untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Kita udah berjanji sama Allah, ya Allah Engkau adalah Tuhan kami. Nanti kalau sampai di dunia, apalagi akhirat, betuah kami hendak menyembahmu ya Allah. Pastilah kami akan menyembahmu. Ampun. Kena dunia lupa semuanya. Nanti ada ayatnya, inna kunan hadza ghafilin. Lanjutan ayat yang tadi, ya Allah maaf. Nanti kan dijanji nih, ditagih nih. Habis kita kemarin di alam arwah, sekarang di dunia, nanti di akhirat Allah tagih. Mana dulu janji kau mana? Allah, manusia menjawab dalam ayat ini, inna kunna an hadza ghafilin. Kami lupa ya Allah, mohon ampun. Tidak bisa lagi. Yang namanya penyesalan selalu datang belakangan. Nanti penyesalnya nanti. Di akhirat nanti. Oke. Subhanallah, titipkanlah di perut mak kita. Ini sebagai media untuk sampai ke dunia. Ke bumi ini. Medianya jasad ini. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, dulu waktu Adam diciptakan di surga, ya, kenapa diturunkan ke bumi? Mau jawaban yang mana? Sebab dia diturunkan kenapa yang dipilih ke bumi? Semuanya lah, saya jawab satu dulu. Sebab diturunkan, nggak usah kita bahas. Nanti ke sana lain pembahasannya. Di sini yang saya bahas, kenapa yang dipilih di bumi? Sederhana jawabannya. Kenapa tidak di Mars? Kenapa tidak di Pluto? Kenapa tidak di mana-mana? Masih banyak planet-planet di alam semesta ini yang jauh lebih hebat daripada, lebih besar, lebih kuat, lebih hebat daripada bumi ini. Kenapa bumi yang dipilih? Ternyata ini tadi jasad manusia ini adalah sebuah unsur yang tak cocok untuk unsur itu, fasilitasnya, kecuali memang bumi. Allah ciptakan tubuh jasad ini perlu air, di bumi ada air. Perlu api, di bumi ada api. Perlu oksigen, di bumi ada oksigen. Perlu makanan, di bumi ada. Perlu ikan, protein ada. Perlu gizi ada. Jadi semuanya ada. Jadi di planet-planet luar sana ada memang lebih besar, tapi tidak semuanya lengkap selengkap yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kirimkan manusia ke muka bumi ini, tidak Allah kirimkan begitu saja. Allah lengkapkan dengan segala fasilitasnya. Tinggal bagaimana cara kau menggalinya. Saking hebatnya manusia menggali itu. Bukan hanya buminya digali, sampai ke bawah digali, sampai terbang itu ke atas. Jadilah pesawat, jadi listrik, jadi semua. Potensi otak yang Allah kirimkan dengan kebutuhan tubuh manusia yang diantara semua planet yang ada ini, yang paling cocok aja di bumi, maka dikirim ke bumi. Karena semua unsur manusia, tubuh manusia yang paling cocok, unsur-unsurnya ada di bumi. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, lahirlah kita ke muka bumi ini. Nah, sampai di bumi ini, di dunia ini, saya mau tanya, ingat gak kita dengan janji kita dulu sampai di bumi ini? Kita kan pernah buat janji nih sama Allah nih. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu balu syahidna, kami bersaksi ya Allah Engkau ada Tuhan kami. Ingat gak kita dengan janji gitu tuh? Sama dengan saya. Makanya Rasulullah mengatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui terus iman kalian dengan perkataan la ilaha illallah. Hidup dengan la ilaha illallah. Dewasa kita dengan la ilaha illallah. Mau cabut nyawa nanti dengan la ilaha illallah.
Kenapa? Ini yang kita buat dulu dengan Allah di alam al-arwah. Sampai di dunia ini lupa la ilaha illallah. Oh tapi kami la ilaha illallah terus Pak Ustaz tiap malam setiap Jumat. Itu kan mulut. Kalau mulut mau 1000, mau 1 juta, mau 1 miliar, nggak ngaruh buat badan kita. La ilaha illallah di dalam hati yang sesungguhnya. Saya sedikit bahas tentang la ilaha illallah, maaf Ustaz. La ilaha illallah itu artinya apa? Kan umumnya kita bilang la ilaha, tiada Tuhan. Ilah itu kan ma'bud. Ma'bud bihaqqin fil wujud ilallah. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. La ilah itu banyak, Tuhan itu banyak. Pohon ini Tuhan. Ada orang nyembah pohon. Matahari itu Tuhan. Seperti Nabi Ibrahim ketika keluar dari gua melihat, oh matahari ini adalah Tuhanku. Setelah hilang, oh Tuhanku tak mungkin hilang. Muncul rembulan, oh ini ada Tuhanku. Hilang itu rembulan, oh ini bukan Tuhanku. Berarti Tuhan itu banyak, matahari, rembulan, makanya di dewa bulan, dewa matahari, macam-macam. Tapi bihaqqin fil wujud, yang paling hak untuk disembah hanya satu, Allah. Makanya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, jadi Tuhan itu banyak, kecuali Allah hanya satu. Sekarang mau saya tanya nih, benar gak la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Benar betul. Kita kan mengatakan tak ada sesembahan kecuali Allah. Itu kan mulut kita hadirin. Tapi saya mau tanya faktanya. Ada enggak bapak nyembah Tuhan selain Allah? Ada ke tak ada nih? Ada ke tak ada? Ngaku ya lah. Kalau jujur Pak, saya boleh ngaku, saya masih. Ini yang ingin saya perangi di dunia ini. Ini yang bikin hijab antara saya dengan Allah. Ini yang bikin sholat saya tak khusyuk. Ini yang bikin saya tidak dekat dengan Rabbi Azza wa Jal. Ini yang bikin hidup saya tak tenang. Karena masih ada hijab Tuhan yang lain selain Allah. Masih ada hijab antara saya dengan Allah. Ini yang harus kita hancurkan, kita pecahkan. Inilah perjuangan kita hidup hanya untuk ini. Waktu saat ini melawan yang satu ini untuk ketemu dengan dia. Tuhan itu, Tuhan yang selain Allah itu. Enggak Pak Ustaz, dulu kami memang biasa pakai sesajen itu, buang-buang, tak ada lagi. Ini saya cerita berbadi nih Bang, saya kok di kampung itu, kalah orang sini. Kalau cerita bugis saya paling kental Pak. Bikin 3 ceper, 1 buat buang-buang kain, 1 simpan di atas parak atau Pontianak, 1 buat makan dalam kelambu. Oh kami tidak buat itu lagi Pak Ustaz. Oke. Berarti kami tidak syirik lagi. Oke. Masih. Ilah yang satu ini ilah yang tak nampak Pak, yang disebut dengan syirik khafi. Tuhan yang mana? Tuhan yang bernama nafsu. Allah sendiri yang mengatakan kau ini ada Tuhan selain aku. Enggak ya Allah, kami enggak nyembah pohon, enggak nyembah dewa dan sebagainya. Masih ada Tuhan yang lain yang kalian tak sadar, yang selama ini kalau kalian sembahi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa pendapat engkau terhadap orang menjadikan ilahahu, Tuhan dia, hawahu, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Oke, Bapak Ibu tak ngaku ada Tuhan selain Allah. Saya tes. Mata lebih suka melihat hal-hal yang diinginkan Allah atau lebih suka melihat hal-hal yang diinginkan nafsu? Ayo jujur lah, ini handphone nih. Ayo, udah berarti bertuhan kepada nafsu, ya udah itu saja. Arti bertuhan itu menjadikan panutan kita. Ilah itu bisa diartikan panutan, condong, tuntunan hidup. Apa pendapat engkau terhadap orang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuntunan hidupnya? Ilahahu, tuntunan hidupnya. Kan kita kan mata apa kata nafsu, mulut apa kata nafsu, langkah kaki apa kata nafsu. Apa kata nafsu bukan apa kata Allah. Kalau kata Allah makan baca bismillah, ada makan baca bismillah, mengampun. Kalau apa kata Allah masuk WC kaki kiri. Ya, kalau apa kata Allah tidur menghadap sebelah kanan, kemudian berwuduk dulu. Itu paling sederhana. Belum kita cerita mulut. Kalau apa kata Allah tidak pernah ngata orang. Apa kata Allah selalu baca Al-Quran. Apa kata Allah selalu bersalat Nabi SAW. Bukan apa kata nafsu. Faktanya kita masih mempertuhankan nafsu. Anda memang tidak menyembah pohon, Anda memang tidak menyembah matahari. Bolehlah Anda tidak menyembah rembulan, tapi kalau menyembah nafsu, saya belum jamin kalau Anda tidak lari dari nafsu Anda. Masih Pak.
Makanya Allah mengatakan kalau orang masih menyembah hawa nafsunya, ini kata Allah dalam Quran, bukan kata saya Pak, Allah ciptakan kita, dia yang tahu penyakit kita. Wa aqallahu Allah ala ilmi. Orang seperti itu aku sesatkan hidupnya. Allah beri repot, Allah beri dia susah, Allah beri tidak ketenangan hidup. Kaya dia, tak akan merasakan kekayaannya. Hebat dia, selalu merasa ada persaingan dengan orang lain. Populer dia, tetap merasa diremehkan orang. Karena yang disembah adalah hawa nafsunya. Tuhan ini yang mau kita hancurkan Pak. Makanya kata Rasulullah, raja'na min jihadil asrar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Ya Rasulullah, apakah ada jihad yang lebih besar daripada perang Badar? Ada, kata Rasulullah. Jihadun nafas a'da aduwika nafsukal ladzi baina jambai. Musuh terbesar bagimu, nafsu yang ada pada dirimu. Itu yang kau perangi, yang selama ini kau sembah. Ini yang kita sembah Pak. Mulut lebih nyaman puji orang atau lebih nyaman ngata orang? Hah? Benar sekian. Inilah perjuangan hidup kita. Jadi perjuangan kita ya untuk ini. Yang sesaat tadi yang kita sebut, sepagi, sesore, sepagi, sesore. Ya kita ini memperjuangkan ini. Bagaimana menghancurkan yang tadi. Oleh sebab itu nafsu itu nanti, berarti nafsu itu tak boleh diikuti Pak Ustaz. Siapa bilang nafsu tak boleh diikuti? Nafsu itu kita jadikan sarana untuk dekat sama Allah. Makan itu nafsu hadirin. Tapi bagaimana makan itu untuk Allah? Makan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kau makan tak pakai sunnah, apa bedanya kau dengan orang kafir? Apa bedanya kau dengan kambing? Kambing makan, orang kafir makan. Tapi seorang muslim ketika makan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap suat nafsinya adalah tasbih. Orang kafir tidur, Anda tidur, kambing juga tidur. Yang membedakan setiap nafas Anda ketika tidur adalah tasbih. Tidur itu nafsu, makan itu nafsu. Tapi kalau kita pandai memirasnya, nafsu itu menjadi nafsu yang mutmainnah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, maka nafsu itu berada di level berada di level amarah, maka dialah yang menghancurkan Anda dengan nafsalah ammaratun bisu. Bagaimana kita meningkatkan level nafsu? Diperangi. Dari yang namanya amarah, naik kemudian lawamah, naik kemudian mulhamah, naik ke mutmainnah, aman. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang sampai ke level mutmainnah, kembalilah engkau kepadaku dan kembalilah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dipanggil masuk surga adalah yang sampai ke level mutmainnah. Alangkah indahnya, bukan hanya mutmainnah, naikkan lagi kepada radiyah, lebih hebat lagi mardiyah, sampai ke puncak terakhir bernama kamilah. Jadi Pak, nafsu itu nggak salah. Oh kita ini kan manusiawi, sama-sama punya nafsu. Iya, cuman aku ini tak aku ikuti. Kalau kau tuh apa kata nafsu, itu bedanya. Kau suka perempuan, aku suka juga. Tapi bedanya kalau kau tuh tak boleh nengok sikit, kalau aku tahan. Itu yang bedanya. Kita ini kan yang disuruh ini kan nahan. Bisa mengendalikan. Bapak, saya ini Pak Ustaz, bolehlah tua-tua gini. Tapi masih banyak suka. Kau kira kau ya? Aku ini lebih-lebih lagi. Cuman ditahan-tahan, Bu ya. Mabuk. Itu contoh untuk laki-laki ini contohnya. Sama gak perempuan? Aku tuh bisa beli ini. Semua bisa. Bapak nak, ibu nak beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Semuanya bisa. Tapi kan ditahan-tahan. Itulah namanya pengendalian hawa nafsu. Yang jadi musuh kita tadi itu, yang tak bisa terkendali. Sama-sama perang nih, sama-sama tak bisa mengendali kan. Kata bininya, bang, tengok orang dah beli kulkas baru. Ya, ambil hati. Bang, tengok orang dah beli rumah baru. Ya. Bang, orang dah beli motor baru. Sekali ya bini lelaki ngomong, tuh lihat orang dah beli bini baru dah. Makanya terkadang saya bilang sama istri saya, kau jangan minta sesuatu yang abang kau ni tak sanggup. Kenapa pula abang? Nanti abang minta sesuatu yang kau tak sanggup. Ujung-ujungnya sama-sama nahan. Nafsu nih Pak, sama-sama punya kita, sama. Bapak pengen populer, saya pengen populer. Bapak pengen ngetok, saya pengen ngetok. Bapak pengen kaya, saya pengen kaya. Bapak pengen berniaga, apa lagi saya? Tapi ditahan. Barang bukan tak bisa. Itulah namanya pengendalian hawa nafsu. Sampai akhirnya levelnya naik. Ini kalau saya kalau saya serang satu-satu nih dari amarahnya, kelawamanya, mulhaman, panjang ceritanya. Bagaimana cara meningkatkan level nafsu? Intinya perang.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Sampailah nanti kita meninggal dunia, masuklah kita ke alam barzakh. Alam barzakh itu alam penantian. Jadi guru-guru kita ini, kita tak perlu pikirkan, Pak, ajakan haul ini bukan untuk doakan mereka, enggak. Ini untuk kita. Macam mana kita nak jadi macam mereka gitu loh. Kalau mereka nggak perlu perlu kita perhatikan lagi, nggak perlu kita pedulikan amat gitu kasarnya. Kenapa? Beliau ini orang-orang soleh. Anak-anak beliau orang-orang soleh yang mendoakan, sudah cukup sudah. Belum lagi jariahnya. Kita nih macam mana? Kita nih macam mana gitu loh. Masuk kita ke alam barzakh, baru kita terbuka mata kita, terus senyum. Di alam barzakh itu alam penantian. Datuk nenek moyang kita yang sudah meninggal saat ini masih menunggu dalam barzakh. Sampai nanti datang hari kiamat. Kita semuanya di bumi hanguskan, masuklah kita ngumpul sama-sama. Setelah nanti dalam barzakh, baru diikuti sangkakala yang kedua, barulah kita sama-sama di padang mahsyar dikumpulkan. Di padang mahsyar pasti masih jauh nih Pak. Jadi datuk nenek moyang kita kira dah surga dari mana? Belum. Kalaupun beliau-beliau ini mendapatkan kenikmatan itu namanya kenikmatan barzakh yang Allah kirim dari surga, bukan kenikmatan yang sesungguhnya yang ada dalam surga sana. Belum. Ya, beda kasusnya dengan orang-orang yang bejat. Sekarang disiksa Pak, tapi bukan siksa di neraka, siksa kubur namanya. Maka ada doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, minta perlindungan dari azab kubur. Itu doa Rasulullah yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, hadis sahih. Orang yang disiksa dalam kubur nih Pak bilang apa? Ya Allah, tak tahan aku disiksa di kuburan ini. Cepatlah datang kiamat. Dan nanti di akhirat cepat prosesnya. Dia tidak tahu neraka lebih parah. Karena neraka belum. Nanti setelah sangkakala yang kedua, barulah mereka digiring sama-sama di padang mahsyar, termasuk kita ada di sana. Nanti barulah proses yang namanya hisab. Ini sama-sama Pak. Kita ngumpul semua nanti ini. Yang hisab, kemudian mizan, yang atau al-kutub pemberian kitab, sirat. Sirat penentuan. Kalau dia selamat, surga di depan. Kalau tak selamat, neraka di bawah. Jadi masih jauh perjalanan ini. Seyogyanya untuk berjalan yang jauh, maka harus banyak bekal yang kita bawa. Padahal bekal ini harus banyak kita bawa, waktu yang disiapkan sedikit. Kita masih ada dalam barzakh nih. Setelah barzakh ada mahsyar. Mahsyar itu prosesnya masih ada hisab, mizan, sirat. Jadi perjalanan panjang masih. Logikanya setiap perjalanan panjang, perbekalan harus banyak. Padahal waktu yang disiapkan singkat. Ini kita di dalam waktu singkat, perbekalan tak ada. Pengen masuk surga dari mana? Kalau saya bilang nanti itu kalau kita jadi malaikat, kalau masuk surga dari mana? Perjalanan kau panjang, waktu yang diberi singkat untuk perbekalan, kau tak bekal lagi. Ini mikir kita Pak. Sekali lagi saya ulangi, perjalanan masih panjang. Logikanya perjalanan panjang itu memerlukan perbekalan yang banyak. Kita waktu yang disiapkan untuk perbekalan itu waktunya hanya singkat, sepagi atau sore. Ini harus kita pertaruhkan. Maka saya mengatakan hidup di dunia ini adalah pertaruhan. Nanti sampai di sana, di mahsyar baru Allah tagih. Manusia, ada apa ya Allah? Pernah ingat kau dulu di alam arwah? Pernah ya Allah. Apa yang kau buat dengan aku? Aku berjanji menjadikan engkau sebagai Tuhanku. Lalu, apa yang kau lakukan di dunia? Kami lupa ya Allah. Lalu, sekarang kami minta ampun. Oh, di akhirat tak ada tempat ampunan. Di sini tempat hisab penghitungan. Makanya Allah mengatakan tadi apa? Inna kunan hadza ghafilin. Ketika ditagih janji itulah Allah di padang mahsyar nanti, semua manusia ya Allah kami lupa dengan janji kami. Apa yang melupakan kita? Dunia. Nah, kalau saya bikin pertanyaan, Pak Ustaz, kenapa di dunia kita bisa lupa? Ini masalah. Padahal dulu alam arwah saya udah berjanji sama Allah. Di akhirat pun nanti saya sadar. Lalu kenapa di dunia ini saya lupa? Itulah masalahnya, nafsu. Itu penyakit nafsu itu. Jadi Pak, ternyata roh ini kan bagus nih. Masuk ke batang tubuh kita yang ada dalam rahim, keluarlah kita sama-sama nih. Nah, tubuh inilah yang nanti membawa nafsu. Ketika kita lahir ke muka bumi ini Pak, nafsu ngikut, roh ngikut. Makanya kita semua hidup ini ada potensi dua. Potensi rohaniah, potensi nafsu. Ketika orang melakukan mengikuti hawa nafsunya, maksiat sebagainya, coba Bapak tanya, kira-kira yang kau lakukan ini benar atau tidak? Sadar Pak Ustaz. Apa kau masih buat? Itulah. Kau mau anak kau macam gitu? Tidak mau Pak Ustaz. Maka saya pondokkan. Kau pengen anak kau selamat, kau dulu yang harus selamatkan diri.
Maka karena saya bejat ini Pak Ustaz, anak saya tundukkan. Sadar nggak dia? Sadar nggak Pak? Kenapa masih dibuat? Nah, itu masalahnya. Ini pertanyaannya. Kenapa masih kau buat? Nah, yang sadar tadi itulah rohnya yang telah berjanji kepada Allah, yang masih melakukan kejahatan, nafsunya yang belum bisa dikendalikan. Kita Pak ikut hawa nafsu, ikut hawa nafsu, ikut hawa nafsu. Masuk kita dalam kubur nanti. Saya mau tanya, nafsu kita ngikut nggak? Enggak Pak. Nanti roh kita yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad ini udah tidak ada lagi. Oleh sebab itu roh ini yang harus kita hidupkan. Wa anta birruhi ila bil jasadi insan. Yang Allah hitung darimu adalah rohmu, bukan jasadmu, bukan nafsumu. Kelak dia akan ditanya. Maka ini yang harus diasah dengan pengajian, dengan majlis. Oleh sebab itu kita tak bisa jauh dari guru. Maka beliau sudah mengatakan tadi, laula murabbi ma'arabtu rabbi. Kalau bukan guru aku tak tahu Tuhan. Karena untuk memperkenalkan roh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kenal kembali yang selama ini dilupakan nafsu, yaitu guru-guru kita, majelis ilmu dan sebagainya. Perlu kita datang ziarah, perlu kita kena ada haul seperti ini supaya mengkoneksikan kembali kita dengan para guru-guru kita. Itu tujuannya. Majelis ta'limnya ditinggalkan, bantu beliau ya, hadir. Ustaz saya nggak paham, nggak perlu paham, hadirin, hadir. Saya selalu bilang dengan anak-anak anggota kita pengajian, saya bilang begini, ingat adik-adikku, wahai anak-anakku semua, belajar sebuah keniscayaan. Ilmu dari Allah. Kita belajar bukan untuk jadi orang alim, tapi memang tugas dari Allah SWT. Masalah alim dan alim, kecerdasan kan Allah yang ngasih, ilmu kan Allah yang mahamkan. Sama dengan kerja Pak. Kerja harus keluar rumah cari nafkah, wajib bagi seorang laki-laki. Rezeki di tangan Allah. Kau kerja bukan cari rezeki, karena rezeki itu sudah diatur Allah. Tapi kau kerja menjalankan kewajiban. Kau sudah menjalankan kewajiban sebagai suami, keluar rumah mencari nafkah, ternyata tak dapat, kewajiban kau lepas. Tapi kalau kau tak turun, sementara anakmu tak makan dan sebagainya, istrimu, kau berdosa. Saya kerja tak ada dapat dosa. Kerja adalah kewajiban, hasil Allah yang menentukan. Kita kerja bukan cari rezeki Pak, karena rezeki Allah tentukan. Tapi kerja menjalankan kewajiban, ikhtiar kita. Sama dengan dakwah. Dakwah kami ini Pak, dakwah bukan untuk ngasih hidayah, hidayah tangan Allah. Dakwah itu tugas dari Allah kepada orang yang punya ilmu, kepada umat Nabi Muhammad. Masalah hasil Allah yang menentukan, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi kerja kita di dunia ini belajar, kerja, dakwah, hasil Allah yang menentukan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin saja dapat sampaikan. Sangat banyak yang saya sampaikan. Kalau tadi temanya bukan ini, tidak tahu lah lari ke sini. Mudah-mudahan diundang lagi, nanti barulah saya ngomong lagi. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pesan kami untuk kita semua, bahwasanya ini adalah bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Jadi anak itu ada dua, anak biologis, kemudian anak didikan. Apa uka thalathun, orang tua kalian ada tiga, yang melahirkanmu, orang tua yang kau lahir anaknya, yang kau kawinnya anaknya itu mertua, yang ketiga adalah guru. Jadi ini adalah orang tua kita. Jadi apa namanya, kita terus berbakti kepada orang tua walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Ada Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, adakah cara aku berbakti kepada orang tuaku? Ada, kata Rasulullah. Pertama, as-salatu alaihim, kau salatin keduanya. Kau sudah dikumpulkan, istighfar lahumma, selalu kau mintakan ampun untuk keduanya. Yang ketiga, silaturahim allati la tusalila bihima, menyambung silaturahmi dan yang sebab orang tua kita menjadi dekat. Ingat Pak Bu ya, ini penting, terakhir nih saya pesankan. Salah satu bakti yang paling penting kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kalau orang tua masih hidup, saya tak usah beritahu Pak bagaimana cara bakti. Bapak udah tahu Al-Quran pesannya, jangan berkata berkata yang lembut, menunduk untuk keduanya. Untuk pejabat boleh, tapi tak ada perintah Allah. Tapi menunduk untuk orang tua itu perintah Allah. Kalau sudah hidup, ini Allah pesankan. Ini yang sudah mati Pak, tetap baktinya masih. Salah satu yang paling penting bakti kepada orang tua sudah meninggal dunia adalah menyambung silaturahmi dengan yang sebab orang tua kita jadi dekat dengan mereka. Contoh begini, Rasulullah pernah duduk satu saat di majlis, tiba-tiba datang seorang wanita ajus tua. Rasulullah bentangkan syalnya, ini syal dibentang oleh Rasulullah. Kemudian wanita itu duduk. Setelah bubar, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau muliakan wanita itu? Rasulullah mengatakan, dia adalah teman istriku Khadijah almarhumah. Padahal kawan istri ini,
cara beliau berbakti dengan istrinya yaitu memuliakan kawan-kawan. Apalagi orang tua kita. Bapak muliakan kawan-kawan bapak-bapak kita, orang tua kita. Kita datang, mana rumahnya di kakap, datang ke sana. Kenapa kau datang ke sana? Bukan karena kakapnya, bukan karena bapak tua itu, tapi karena dia adalah kawan daripada bapakku. Itu baktimu kepada orang tua yang ada dalam kubur. Itu kawan dia. Apalagi kalau dia pak muda bapakmu. Apalagi kalau dia keponakan bapakmu. Apalagi kalau dia sepupumu. Kau dekat dengan dia sebab bapakmu. Kau datangi dia, bukan karena dia sepupumu, karena dia adalah keponakan daripada bapak. Apalagi kalau saudara kandung hadir. Jangan lupa saudara kandung. Ingat itu. Kau menjadi dekat dengan dia, bukan karena dia saudara kandung, karena dia anak daripada bapakmu. Kau bantu dia, santuni dia. Saya bilang sama istri saya, ingat ya, kalau saya bantu adik saya, demi Allah, bukan karena lihat dia. Kau jangan nak ngeritisi aku, jangan kau nak kalau aku bantu dia. Aku melihat dia karena dia adalah anak daripada emakku, karena emakmu, karena bapak kita. Tapi kalau sampai saudara kandung tak tahu siapa, kau kirimkan siksa buat orang tuamu yang ada dalam kubur, waliyadzubillah.